bergantung kepada Allah, meminta kepada Allah itu bagian dari ibadah. Jadi kalau kita pengen dapat banyak pahala ibadah, doa aja yang sering. Karena berdoa itu adalah ibadah. Dan Nabi yang paling banyak berdoa itu salah satunya Nabi Ibrahim. Dan kita baca di dalam Al-Quran gimana doa-doa Ibrahim yang sangat luar biasa. Sehingga Ibrahim dikenal dengan istilah Awwahun, hamba yang awwah. Arti awwah itu da'a, arti da'a banyak berdoa. Jadi kalau Ibrahim aja Allah sayang banget kepada beliau karena suka berdoa, berarti doa itu adalah ibadah. Dan Allah gak akan repot sama sekali kalau kita minta. Request kita sebanyak apapun ke Allah gak repot sama sekali. Bahkan kadang-kadang kita meminta sesuatu yang menurut logika kita udah gak mungkin, buat Allah juga bukan sesuatu yang berat. Gak akan Allah terganggu, kamu kalau minta ngira-ngira dong gitu. Masa minta sesuatu yang udah gak mungkin lagi dikabulkan? Enggak, karena ala kulli syai'in qadir, gak ada batasan. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Justru dengan meminta kita lagi belajar iman loh teman-teman. Meminta itu belajar iman, kayak kita lagi mau jalan, naik kendaraan atau naik pesawat, begitu dia mau take off, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah mudah-mudahan selamat kalau bahasa kita ya. Itu kan belajar bergantung ke Allah. Justru orang yang gak meminta ke Allah, gak bergantung ke Allah, itu istaghna, sombong. Memangnya kita yakin take off ini akan berhasil, akan sukses? Apalagi landing, itu lebih berat lagi tuh. Selalu deg-degan saya kalau udah landing. Apalagi kalau yang misalnya pesawatnya agak kecil, terus cuacanya gak bagus, landingnya sampai gak terlalu mulus gitu, itu kan resikonya tinggi. Sehingga pas lagi landing, doanya mungkin 3 kali lipat pas lagi take off gitu. Kalau take off doanya subhanallah sakharana haza, kalau landing sampai yasinan, ayat kursi, ar-rahman. Kenapa? Karena bergantung kepada Allah. Loh kok pas lagi kayak gitu berdoa, ya ke siapa lagi coba? Kita berlindung, ke siapa lagi kita bergantung, ke siapa lagi kita berharap. Itu bagian dari iman. Jadi makin sering berdoa, kita makin sering belajar gantung, kayak manja gitu ke Allah. Dan emang harusnya kayak gitu, manja banget sama Allah. Ya Allah nih gimana ya? Ya Allah saya ada ini, ya Allah ada itu. Terus saja setiap hari tuh laporan ke Allah, dia dikit-dikit nge-mention Allah, dikit-dikit angkat tangan. Allah sayang banget sama hamba yang kayak gitu. Justru kalau hamba ngerasa, ini mah masih bisa dikerjain sendiri, ntar aja kalau udah susah baru minta sama Allah. Allah gak suka yang kayak gitu, itu bukan mandiri, itu istaghna, sombong. Masuk hal yang sepele aja minta ke Allah. Nabi bilang, mintalah kepada Allah walaupun garam. Garam aja mau masak minta ke Allah, walaupun sederhana mungkin bahasanya. Ustadz, garam itu bukan minta ke Allah, beli ke warung, ke Alfamart, bukan minta ke Allah. Mungkin beli bisa juga dapat garam dengan seizin Allah pastinya. Tapi kita jadi gak belajar iman, kita jadi gak dapat pahala. Apa susahnya sih tinggal bilang, ya Allah ini kurang garam, Bismillah, jalan aja nyari garam. Dapat garam, ada 2 orang, yang satu beli garam di warung tanpa Bismillah, yang kedua beli garam di warung dengan Bismillah. Dua-duanya dapat garam, tapi yang kedua dapat plus pahala, iman, makin disayang sama Allah. Siapa tahu lewat masakan yang dia masak dengan Bismillah itu rasa cinta Allah tanamkan dalam hati suaminya. Kalau belum punya suami, siapa tahu itu calon mertuanya. Kan kata Nabi, di balik nama Allah selalu ada kebaikan kan? Jadi kalau kita bilang Bismillah gak ada ruginya. Tinggal kita bilang, ya Allah kurang garam, Bismillah, cari aja garam di warung. Yang kedua, dianggap itu mah gak perlu Bismillah juga dapat, yang namanya garam gampang carinya. Ya, dua-duanya dapat garam, dua-duanya masukin garam ke dalam masakan itu. Tapi yang satu berkah, yang satu tidak berkah. Segala sesuatu yang dilibatkan nama Allah di dalamnya, kata Nabi, Allah munculkan kebaikan atau keberkahan. Segala sesuatu yang tidak ada nama Allah, Allah cabut keberkahannya. Jadi bukan hanya masalah makanan yang kita makan teman-teman, tapi apa kebaikan setelah itu yang kita dapetin. Sehingga kalau misalnya kita ngerasa mampu pun secara logika sederhana, mudah, tetap pakai nama Allah. Tetap minta sama Allah. Karena yang kita minta bukan yang mudah itu doang, tapi apa yang setelah itu. Kita jalan naik motor, cuman dekat doang ke rumah teman atau kemana gitu yang mungkin bahkan
kadang-kadang nggak perlu takut ada razia atau apa karena terlalu dekat gitu, atau di kampung nggak pakai helm juga, walaupun ini bukan saya nggak nganjurin ya. Kan banyak tuh realitasnya kayak gitu ya. Lupa bismillah, giliran yang jalannya biasa pakai razia. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Auzubillahi min polisi misalnya. Sampai doanya macam-macam gitu kan ya. Kenapa? Karena dianggap itu beresiko. Giliran yang ringan-ringan enggak. Jangan lihat itunya doang, lihat apa setelahnya. Jangan-jangan pas kita nggak baca bismillah, emang nggak ada kejadian apa-apa. Tapi kita lupa, mungkin harusnya kita dapat kebaikan loh. Tapi gara-gara nggak baca bismillah, kita nggak dapat kebaikan. Walaupun nggak dapat musibah. Siapa tahu pas lagi kita jalan, harusnya tadi Allah udah naruh, kayak kita main game kan suka ditaruh kayak bonus-bonus gitu, nyawa atau apalah ya. Terus kalau pas lewat nyamber dapat naik gitu nyawanya, dapat 1 strip, dapat 2 strip. Nah, kalau nggak baca bismillah kita nggak dapat itu, tapi pulang tetap selamat. Akhirnya kita pikir nggak ngaruh juga nggak baca bismillah. Nggak, jangan lihat kejadian itu aja, tapi lihat apa setelahnya. Siapa tahu dengan baca bismillah, bukan siapa tahu sih, yakin dengan baca bismillah kita dapat kebaikan yang kita min haitsu la yahtasib, yang kita nggak pernah tahu, nggak pernah duga. Yang kayak cerita saya dulu dapat alhamdulillah beli rumah gara-gara sholat asar di Masjid Cihanjuang yang sekarang dekat rumah. Kenapa bisa kayak gitu? Mana saya tahu ada yang akan jual rumah di masjid lagi sholat asar. Kalau bukan karena Allah yang ngatur banget kan segala sesuatu teh. Jadi minta sama Allah. Berharaplah kebaikan-kebaikan sebanyak apapun dari Allah, itu nggak ngerugiin Allah. Sampai Nabi mengatakan, seandainya semua makhluk, semua manusia dari mulai Adam sampai manusia terakhir berkumpul sekaligus, lalu mereka semuanya meminta kepada Allah kebaikan dan pertolongan, maka Allah memberikan semua permintaan mereka dikabulkan satu persatu sesuai dengan hajatnya, maka semua itu tidak mengurangi kebesaran Allah, walaupun sekecil 1 tetes air yang dicelupkan dengan ujung jarum ke dalam lautan, sama sekali nggak berkurang. Apa repotnya buat Allah? Ini berharap udah ngumpul semua, bukan sealatif loh. Dari Nabi Adam sampai manusia terakhir ngumpul, numplek semuanya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, semuanya teriak minta kepada Allah, dan Allah kabulkan satu-satu masing-masing dikabulkan sampai beres hajatnya. Itu nggak mengurangi kebesaran Allah walaupun seujung kuku sekalipun atau seujung jarum sekalipun. Jadi keliru kalau kita memahami seolah-olah Allah jadi repot gara-gara kita minta terus. Nggak enak minta sama Allah terus, mending kita beribadah aja, jangan banyak minta, malu. Enggak, justru Allah kalau kita minta, Allah malu nggak ngasih. Kan kata Nabi, Allah itu malu kalau hambanya mengangkat kedua tangannya dan meminta yang baik untuk tidak mengabulkan Allah, itu malu, pasti dikabulkan sama Allah.